Hi everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So today's update is gonna be very booming ya. Jadi kita lihat Bitcoin finally di dump dan kita ngelihat ada beberapa altcoins yang juga kena dump. Tapi ada beberapa yang justru menarik malah ketika Bitcoinnya dump parah, ternyata altcoinsnya nggak terlalu parah. Oh ternyata setelah saya cek Bitcoin dominance-nya ya, berarti lebih banyak orang ngedump di Bitcoinnya. Nah ini sebenarnya yang kita remind ya beberapa hari lalu semenjak si Jerome Powell sih sebetulnya kita kasih pandangan terkait dengan kondisi makroekonomi yang berencana akan di-shifting oleh dia. Dan tampaknya hari ini kita udah mulai ngerasain impact-nya ya. Nggak cuma pada Bitcoin, karena terjadi juga pada market yang lain seperti stock market. Dan teman-teman perlu di-take note ya, kalau hari ini kita akan ada rilis data non-farm payroll. Ini akan menjadi salah satu data penting untuk kita perhatikan. So, kalau dari saya, early assessment ya teman-teman. Jadi, sederhananya kalau misalkan non-farm payroll ini dirilis di atas 205.000, maka akan menjadi sebuah konfirmasi ya untuk the Fed di sini memastikan kenaikan suku bunganya itu sudah bisa dipastikan di angka 0,5%. Jadi itu akan menjadi satu data juga. Dan tentu saja nggak cuma employment, tapi kita ngomongin juga next week, karena kan next week akan ada PPI dan juga CPI, itu pasti akan ada pengaruh. But let's say non-farm payroll dirilis di bawah 200.000 penambahan pekerjaannya, maka akan bagus sekali ya, dalam artian ya minimal angka ini akan turun gitu ya, bisa jadi 50-50. Karena sekali lagi Jerome Powell kemarin mengatakan bahwa everything depends on data. Jadi dia bakal lihat data dulu, CPI, employment dan lain-lain. Itu bakal menjadi take note penting kita lah untuk seminggu sampai minggu depan, bahkan sampai ke tanggal 22 Maret ya. Jadi sebenarnya bulan Maret ini kalau saya bisa bilang sih adalah bulan yang cukup sulit ya untuk kita trading, karena semua bergantung dari apa yang akan disampaikan oleh para ya bank sentral ya. Kita bisa bilang salah satunya di sini adalah si Jerome Powell. So basically beberapa hari lalu kita udah sempat bahas ya tentang warning di mana terbentuk ascending broadening wedge pattern pada time frame daily. So I think you guys might be remember, mungkin udah confirm lah ya. Harusnya remember karena kita udah pernah nunjukin gambar ini juga kan ke teman-teman sekalian. Dan this is it ya. Finally, we see an ascending broadening wedge pattern itu perform ya dengan cukup baik, dan tekanan sampai dengan posisi harga saat ini saya update sekitar jam 3 pagi lewat 57 menit itu masih cukup deras ya. Jadi selling activity masih cukup deras, nggak cuma di Bitcoin tapi juga di Nasdaq, S&P 500 ya. S&P 500 finally breakdown ya dari trend line-nya, tapi kita belum benar-benar breakdown dari trend line yang terbentuk di sini. So kita masih punya satu tahanan lagi. Sementara kalau kita lihat dolar indeks sebenarnya nggak terlalu kemana-mana ya, dia flat-flat aja. Jadi memang kalau saya pikir akumulasi ya dari beberapa hari yang lalu itu finally terjadi ya boomingnya di hari ini. Dan kalau teman-teman saksikan ini per saya update ya, posisi harga masih turun terus. Jadi beberapa hari lalu saya sempat info ke teman-teman juga, memang ada plan ya untuk rencana untuk buyback di kisaran 21.500, artinya cicil beli nih untuk ngelakuin DCA. Tapi karena kebetulan tuh penurunannya deras, jadi no reason untuk saya beli sekarang. Malah kita bisa dapat diskon. Dan inilah teman-teman essential daripada entry based on timing, bukan based on location ya. Jadi saya selalu remind ke teman-teman, baik itu di advance group, baik itu di public juga, selalu saya sampaikan bahwa saya adalah typical trader yang memanfaatkan entry itu based on timing dan momentum. Jadi kita ngelihat dulu reaction di area-area tertentu yang kita cukup yakin bisa menjadi sebuah potensi tahanan atau area yang mampu menjadi support level atau resistance level. Dan rupanya area yang ada di 21.500 tuh dilewatin kayak nggak ada apa-apa. Itu pertama. Kedua, 20.500 di sini, 20.500 itu merupakan area tahanan lah ya, yang terbentuk dari sedikit base yang diciptakan oleh Bitcoin pada kisaran tanggal 17 Januari dan sampai 20 Januari. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita bisa bilang sih, ini kalau menurut pandangan saya, 20.500 tuh bukanlah support kuat. Our only strongest support so far adalah di 18.000
500 ya, karena kita bisa lihat di sini selain dia merupakan support, sebelumnya pernah resistance dan level tersebut belum dites. Jadi jatuhnya teman-teman, kalau kalian yang mungkin getol banget nih belajarin smart money concept ya, kalian pasti pernah dengar istilah area of imbalance. Di sini tuh ada area of imbalance guys ya, dan posisi area ini kemungkinan akan di filled nih ya dalam waktu dekat. Jadi jatuhnya kayak semacam gap, bisa dibilang juga, biasa orang bilang juga dengan FVG atau fair value gap ya, itu juga bisa. Tapi in the end, kalau saya pikir sih ya pada dasarnya ini jalan tol ya. Artinya dia break dari 2500 di sini, maka kita officially masuk jalan tol dan potensi tahanan itu ada di 18.500. Kalau misalnya kita beruntung mungkin nggak sampai 18.500, mungkin ketahan di area imbalance-nya aja itu dia udah mantul ya. Dan balik lagi teman-teman, saya katakan berkali-kali ya di sini bahwa dump yang terjadi ini bukan berarti dump Bitcoin untuk ke arah $10.000, karena saya cukup yakin juga ada probabilitas harga itu bisa membentuk inverse head and shoulders. But before kita ngomongin soal ini kan asumsi ya, kita belum tahu pasti apakah akan terbentuk seperti itu sampai akhirnya benar-benar terjadi. Jadi kalau dari saya, sekali lagi nih teman-teman ya, bijaksananya untuk yang kita lakukan adalah cukup bereaksi aja atas apa yang ditunjukkan kepada kita dari para bigger players atau para whales. Kalau misalkan mereka nunjukin ke kita, enggak kita belum mau beli sekarang, ya udah kita juga nggak perlu buru-buru beli, buat apa gitu kan? Karena kita butuh konfirmasi dari mereka, dan mereka lah yang bisa mengubah arah pergerakan harga. Alright, so I hope it clears ya. At least untuk time frame daily, kita udah remind ke teman-teman beberapa hari terakhir ini, terutama karena ada ascending broadening wedge. Kemudian juga saya katakan di sini ada bearish divergence ya yang cukup major, dan finally we see the price breaking down dari ascending broadening wedge dan juga pada beberapa area support. Jadi memang ini adalah breakdown yang cukup masif kalau saya bisa bilang, karena di area demand tuh kayak nggak ada reaction, dan the next area yang akan jadi tahanan kita adalah di 18.500. So pay attention on that level, dan di atasnya sedikit $20.000 ya, itu sebenarnya area psikologis. Jadi kayak $10.000, $20.000, $30.000, dan ya sekarang $20.000 menjadi tahanan atau area key levelnya dia yang kita perlu pantau, kita perlu perhatikan sama-sama. Oke, ini adalah area psikologis. Meanwhile, the strongest support itu ada di $18.500. Alright, so I hope it clears ya everyone. Kita bakal masuk ke dalam price action juga, sedikit ngebahas tentang Matic. Kemarin kita ngelihat Matic terbentuk descending channel. Saya sempat sampaikan juga tahanan kita itu ada di $1, dan sekarang posisinya kita udah break banget ya dari level tersebut. Nah, kita sekarang lagi mau ngetes nih. Anyway, descending channel yang terbentuk itu udah di break juga, jadi ada percepatan tren ya, kita bisa bilang seperti itu. So I'm gonna clear this up, dan kita lihat lagi area mana yang memiliki probabilitas harga Matic bisa bertahan. Dan tentu saja ini bisa menjadi patokan teman-teman untuk melakukan akumulasi juga. Tapi once again, kalau dari saya sih ini sedikit tips ya. At least wait for reaction. I always said that supaya teman-teman di sini bukan terfokus ke beli di mana, beli di berapa, tapi lebih fokus ke timing ya. Kita ngomongin waktu terbaik untuk beli ya. Bahasanya bukan beli di mana, tapi kapan waktu terbaik untuk kita beli. Dan kalau saya sih personally, let's wait lah. At least if you see a rejection, if you see a rebound, tetap ya in the end, kalaupun kamu beli harga sedikit lebih di atas, setidaknya kamu akan melihat ke depannya akan lebih mudah untuk dia nanjak. Tapi kalau kamu beli pada saat di bawah sini, pertanyaannya bigger players juga sama-sama beli nggak dari area tersebut? Ya, ibaratnya kalau misalnya harga sampai ke sana terus kalian beli, ternyata bigger players nggak beli, ya percuma, harga akan langsung turun lagi signifikan. Dan kalaupun dia naik, mungkin naik tipis, tapi udah gitu langsung turun lagi. Jadi memang kalau untuk Matic sendiri, $1, kemarin kita sempat expecting harga bisa ketahan, but then no reaction, buyers not attracted ya, dan nggak pertahankan. Toh kalau kita lihat Bitcoin juga kena dump, so I guess the next area adalah $0.92 ya. Ini untuk Matic sekilas aja, karena highlightnya kita adalah di Bitcoin ya. Nah, jadi teman-teman, kita udah ngomongin soal struktur market dari beberapa hari lalu ya. Jadi as long supply zone belum di break, bahkan kita ngelihat dia udah beberapa kali dia create new low level, dan supply zone-nya belum di break sama sekali, belum di retest bahkan, tapi harga udah langsung ngacir turun dan lumayan agresif, bahkan lumayan signifikan. Ya, kalau saya sih pribadi ngelihatnya, pertama ya kita hubungkan kembali lah ya apa yang kita lihat pada time frame daily, yaitu si ascending broadening wedge, dan ascending trend line-nya ini saat ini berfungsi dengan baik.
setelah di break itu kelihatan langsung harga turun ya, lumayan signifikan dan lumayan impulse. Dan sekarang ini next area itu 18.500 ya, more or less di bawah sini. Ya kita nggak bakal bahas lah di time frame hourly-nya. Jadi kalau misalnya time frame hourly, yang saya pengen tunjukin ke teman-teman adalah right now kita ngelihat big red bar ya, big red candle, same like this one, but I remind you guys again, there's no guarantee the price will bounce. Oke, jadi nggak ada garansi harga akan mantul setelah kamu ngeliat candle merah yang begitu panjang. Saya sudah bilang berkali-kali, reminder juga berkali-kali. If you see a red Ferrari moving so fast ya, red Ferrari kenceng banget ya, ya kita jangan berdiri di depannya. Kamu nggak akan tahu dia bisa berhenti dengan tepat atau tidak gitu ya. Karena kalau misalkan dia nggak berhenti ya kamu akan remuk gitu ya. Dalam artian kamu pasang jaring ya jaringnya putus. Pada akhirnya harga turun lebih dalam lagi. Dan sebenarnya kamu bisa dapat harga lebih murah, tapi karena kita terburu-buru dan kita tidak mau sabar, ya alhasil ya ini yang terjadi ya. Jadi nggak sekali dua kali, saya cukup yakin teman-teman pasti pernah beberapa kali lah ya mendengar cerita ataupun merasakan hal serupa. Jadi kalau misalkan dari saya, kamu lihat dulu struktur marketnya, dan sejauh ini karena harganya turun begitu signifikan dan sangat agresif, ya kita nggak bisa ngambil kesimpulan ya bahwa akan ada maybe rebound atau mungkin membentuk chart pattern. Saat ini saya cuma ngelihat ya big red candle, dan I think this one is gonna be the confirmation ya untuk daily time frame masuk ke major correction. Jadi saya pikir itu yang bisa saya nilai ya untuk time frame hourly-nya. Yang pasti adalah teman-teman perhatikan di sini EMA 21 dan EMA 8 udah overstretch. So if we see the price pull back, well probably itu cuma buat lower high-nya aja, dan in the end cuma buat untuk kalian mencari peluang untuk melakukan short. Alright, so itu dia teman-teman pembahasan untuk Bitcoin. Reminder dari saya adalah pay attention with the data tomorrow. Kita punya data employment dari US, dan sekali lagi dari makroekonomi kalian bisa nonton lagi di beberapa video yang saya sudah update, terutama yang di sini nih yang 17 menit. Kalian bisa nonton penjelasan saya di sana, harusnya cukup jelas ngebahas tentang fundamental dan pengaruhnya terhadap Bitcoin. Alright, so I think that's it from me. Thank you very much for watching, and I'll see you guys again soon. And God bless everyone. Cheers guys. Bye bye.